Pak Nasir Kongah dari PPATK, bisa diceritakan awal terbitnya polisi ini dan alasannya apa? Silakan. Terima kasih. Dari PPATK ini para pemirsa, inilah sumber keladinya. Ya gimana? Terima kasih Bang Hotman. Jadi langkah penghentian sementara yang dilakukan itu adalah untuk melindungi nasabah. Melindungi nasabah dari saudara-saudara apa? kita dari tindak pidana, di mana rekening dorman yang tidak terpakai lama itu sering digunakan untuk tindak kejahatan. Rekening dorman sering digunakan, berarti nggak dorman dong? Ya nggak dorman kalau yang lain. Kalau kita tahu itu disalahgunakan, misalnya untuk menampung hasil korupsi, hasil judi online, hasil dari... Nah, pertanyaannya, kalau uang masuk berarti rekeningnya kepake, berarti tidak dorman. Dorman itu kan artinya tidak dipakai berbulan-bulan. Ini ada logika yang nggak nyambung gitu loh. Iya, jadi saya ingin ceritakan dari awal. Iya, oke. Ya, Bang Hotman, belum saya ngomong udah dipotong. Ya, oke, silakan. Sorry. Nah, ini sesuatu tindakan yang tidak ujuk-ujuk ya Bang Hotman ya. Di mana sudah berjalan lama dan tahun ke tahun tuh masif sekali rekening dorman peningkatannya. Dan masih pula digunakan untuk kejahatan. Nah, lalu kemudian kami kan juga di dalam Satgas Pemberantasan Judi Online ya. Itu kan sudah melakukan banyak langkah ya. Di dalam menurunkan perjudian online ini yang begitu sangat masif dan menyulitkan masyarakat, saudara-saudara kita. Nah, setelah banyak langkah-langkah itu dilakukan, pendekatan penghentian sementara ini kita kira cukup efektif. Dan itu terbukti Bang Hotman. Terbukti apa? Di bulan April yang lalu, ya, itu deposit judi online 5 triliun lebih. Lalu kemudian Mei, setelah kita verifikasi sebelumnya segala macam itu, kita lakukan penghentian sementara. Dan penurunan deposit dari 5 triliun tadi, itu menurun 70% lebih. Sampai di angka 1 triliun. Yang saya mau ceritakan di sini, bukanlah tentang angka-angka itu, tentang data statistik itu. Tapi di balik angka-angka itu ada luka sosial. Ada luka sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu apa? Banyak orang bunuh diri karena judi. Ribuan ibu-ibu menggugat cerai. Itu judinya? Ya, ini kan akibat dari permainan judi itu, maka terjadi masalah-masalah sosial di tengah masyarakat kita. Sebelum ke sana Pak, Ibu Eka tadi itu sama sekali itu bukan pemain judi. Bukan pemain TPPU. Kok bisa rekening dia diblokir? Nah, jadi saya lanjutkan yang tadi Bang Hotman. Mendingan tolong langsung karena tadi ada biar terjawab gitu loh. Secara teknis memang ketika data dorman itu kita terima itu tidak diketahui belum. Belum diketahui apakah itu ada indikasi? Ada indikasi daripada tidak aktif itu kan kriterianya masing-masing bank berbeda. Iya kan? Itu kita sepakat nggak? Sepakat ya? Nah, jadi ketika data dari bank itu kita peroleh, baru kita lakukan penggolongan. Artinya setahun dorman itu langsung dirilis. Langsung dibuka. Nah, jadi kita buat 3 pendekatan ya. Low, risikonya rendah, risikonya menengah, lalu kemudian tinggi. Nah, ketika low-nya rendah itu langsung. Yang rendah misalnya rekening apa? Rekening yang misalnya dorman di bawah setahun. Di bawah setahun itu rendah? Iya. Terus? Kemudian setahun sampai 3 tahun dan terus ada indikasi nggak rekening dorman tadi itu dilakukan dialiri uang hasil kejahatan. Di mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak nasabah itu nggak mengetahui kalau rekening dormannya itu dipakai untuk kejahatan. Disitulah kita hadir untuk melindungi saudara-saudara kita ini, jangan sampai rekeningnya tadi itu dipakai untuk tindak kejahatan. Secara makro, apa yang dilakukan oleh PPATK itu juga menjaga integritas sistem keuangan. Pertanyaannya, kalau rekeningnya atas nama si A, terus dipakai oleh orang lain untuk kejahatan,
Bagaimana bisa? Kan itu kan hanya si A yang berwenang atas rekening itu. Faktanya memang begitu, Bang. Kalau abang lihat buka di Facebook jual beli rekening, ya, itu luar biasa banyaknya. Di Shopee, di mana-mana itu, kalau abang cari dikit aja beli rekening, muncul. Tapi kan membuka rekening itu, saya bisa buka rekening dalam waktu 1 menit, ya, hanya dengan telepon. Ya. Membuka rekening di bank itu sangat gampang, ya, karena bank butuh uang. Ya. Maksud saya, kenapa dia harus pakai rekening yang orang lain? Dia kan pemain-pemain judol sama pemain TPPU kan tinggal buka rekening. Tapi faktanya itu yang kita dapatkan. Begitu? Iya. Uang rekening dorman itu digunakan untuk korupsi. Oke. Tapi kan pada akhirnya, iya, kok bisa sampai jutaan gitu loh. Jadi, apakah pemain judol, pemain TPPU, ini kan kalau nggak salah 100 juta lebih ya rekening? 122 juta yang sampai saat ini udah kita rilis, dibuka. Tinggal bank melakukan... Artinya total sudah disuruh buka, nggak ada lagi yang... Sudah kita buka dan serahkan kepada bank, di mana itu tadi menyesuaikan tahapan-tahapan tadi. Kalau misalnya dia high risk, ya tentu harus ada kewajiban bank yang namanya PMPJ, prinsip, ya, mengenal pengguna jasa. Ya. Nah, di situ mereka harus mengenal jasanya, pengguna jasanya, dan melakukan CDD, EDD, ya, enhanced due diligence, dan ya intinya bagaimana supaya bank itu benar-benar tahu. Terus siapa pemilik nasabahnya. Pembukaan gimana? Prosedurnya apakah bank harus surati PPATK atau langsung cukup ke banknya kayak tadi Ibu Eka tadi? Nah, kalau kita tadi melihat dia low risk, itu bank langsung buka. Bank langsung buka tanpa, iya, harus menunggu, iya, surat ke PPATK. Iya. Oke. Sekarang ini masih banyak nggak rekening yang belum dibuka? Karena saya dengar ada 31 juta belum. Apa benar itu? Per hari ini sudah dibuka semua. Per hari sudah dibuka semua? Iya, oleh PPATK. Apa benar gara-gara Pak Prabowo marah? Tidak. Jadi coba abang lihat sekuennya ya. Kepala PPATK itu ketemu dengan Presiden kalau nggak salah 30 Juni ya. Benar. Kita rilis 28 juta rekening yang sebelumnya dihentikan sementara itu sehari sebelumnya. Ya. Gitu, Bang. Dan itu kan bertahap tuh. Ini bukan ujuk-ujuk tadi. Ada 16 batch ya. Ya. Proses tahapan. Ya. Kita dapatkan data dari perbankan, lalu kita verifikasi dan seterusnya kita rilis. Ada itu jawabannya, tahapan-tahapannya. Begitu lagi. Pertanyaannya, kalau memang ada indikasi disalahgunakan, kenapa tiba-tiba sekarang sesudah viral, akhirnya total dibuka semuanya? Ya, itu tadi Bang Orman udah bilang, gara-gara Instagram saya ini jadi meledak. Kalau kita lihat Mei sampai awal Juli, kita udah rilis 28 juta, adem-adem aja, nggak ada masalah. Ya. Saya nggak tahu juga tuh kenapa tiba-tiba menjadi viral persoalan ini gitu. Viral pertama kali jujur aja karena beberapa pengusaha lapor ke saya. Dia tahu Hotman dan One, dan waktu itu langsung heboh langsung. Nggak hanya beberapa jam setelah viral di Instagram saya, Pak Ivan dikejar oleh wartawan, ditanya soal itu. Iya. Dan kemudian saya dapat juga protes dari seorang pimpinan negeri ini. Ya, ya saya nggak usah bilang nama, kenapa kau viralkan katanya. Saya bilang ya, saya dapat pengaduan dari masyarakat dan saya bilang, aku juga nggak bisa mengerti. Itu kan duit orang, mau nganggur 5 tahun juga, kenapa rupanya? Dan pertanyaan lagi berikutnya Pak, kan kalau tidak ada bukti indikasi, PPATK tidak berwenang memblokir menurut undang-undang loh. Undang-undang justru memberikan hak kepada PPATK untuk melakukan penghentian sementara. Ya, tapi kan harus ada indikasi di pasal ini ada nih. 65. Ya, harus ada indikasi penyalahgunaan di sini, nggak bisa sembarangan. Karena kalian kan bukan penyidik. Indikasi itu kuat kita lihat, Bang. Ya, dari data-data yang kita peroleh dari rekening yang tidak terpakai dalam waktu tertentu itu, kita melihat indikasi itu disalahgunakan.